Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalau. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan malam hari ini saya dengan Mas Doni bersowan ke rumahnya Pak Bapak Farabek. Ya, sekalian kenalan dengan Farabek. Farabek. Di tempat saya kan di sini. Farabek Tempatnya kan di ini sini kan. di tempat Ujung Ori, Ujung Ori Kepu Patrol, tepatnya di warung Semara Kembar. Mangga nongkrong men lah. Oke, bon penalan barane Bapak Sidik. Malam hari ini kita akan bincang-bincang dengan pribumi di sini. Iya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan menanyakan beberapa hal tentang sejarah Desa Ujung Ori Kepu Patrol ini dan apa saja tempat-tempat yang dianggap mitos di sini. Kang Doni, nanti kita coba bertanya dengan Pak Sodik. Soalnya banyak yang request coba sih sejarah Ujung Ori. Nah, kita tanyakan langsung nih sesepuh Ujung Ori, guys. Iya. Bapak Sidik Arabek. Mangga, bawa pada mampir apa yang Bapak Sidik Arabek yang tempatnya ini lagi Cemara Kembar. Oke, langsung aja Kang Doni kita Ampura, bincang-bincang. Pak. Ampura. Berapa? Aduh, Pak, dengan Ibu. siapa nih? Oh, Dengan Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Ibu Rasini. Rasini. Istrinya apa ya? Iya. Sama istrinya Ibu Rasini, guys. Wah, mampir mana lah. Pak Sodik, ya. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Kami dari Kalong Official sengaja datang ke tempat Bapak ini semata-mata ingin mengetahui sejarah Desa Ujung Ori ini Pak. Dulunya seperti apa hingga sampai sekarang alhamdulillah jadi tempat wisata Pak ya, di sini. Dan kebetulan sekali lokasinya di sini tempat warung Bapak, warung Semara Kembar. Cemara Kembar. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang sejarah Ujung Ori ini? Ujung Ori, Laut Kepuh. Terima kasih. Kalau apa nih? Official. Saya sangat apresiasi sekali. Sampai ini termasuk pelamun jarum zaman seperti Marada Sakti. Alhamdulillah. Setan Bisa- belak. Bisa membedah gedung tua yang selama ini angker hingga bisa Terkuak. kuat. Ini pada dasarnya Ujung Ori itu suatu sungai pada zaman dan dulu itu kalau dulu ini hanya petilasan aja. Kalau dulu sana jauh sekali. Berarti bujang di lapangan itu petilasan. Petilasan itu sudah dipindah sudah ketiga kalinya. Tiga kalinya. Buset, 3 Berarti kali. kena Abrasi Ulangi, mungkin. itu yang kena abrasi dari masyarakat setempat pindah. Yang terakhir itu pada zamannya Pak Kuto almarhum. Bukan alat. Tuh, sebelum dia Itu yang meninggal, keberapa tuh? yang ketiganya Yang ketiganya. dengan tokoh masyarakat di sini yang kami rame-rame kami tempatkan di sana. Puncak lapangan. Iya, di Iya. situ. Terus ternyata di sana itu petilasan. kan? petilasan. Petilasan siapa tuh? Pak? Nah, kalau secara dunia waktu kita kecil dulu memang di situ ada pohon dua bangunan kecil. Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa, hanya mungkin oleh masyarakat pada saat itu dikultuskan seperti itu, tapi bukan satu kuburan namanya sih nggak ada itu. Hanya pohon terus ada bangunan seperti itu aja. Mungkin cuma apa ya, tanda itu nama Ujung Ori gitu ya. Ya, Pak? gitu. Iya. Pak, berarti Ujung Ori itu aslinya apa tadi Pak? Sungai Sungai. sebagai bukti bahwa itu sungai. Iya. Kami di sini bikin musola awalnya. Iya. Di samping ini guys ada musola. Musola ini kami kan butuh air. Iya, butuh air tawar ya. Ya akhirnya seperti kami komunikasi dengan orang sini. Kalau nggak salah kita sering namanya Ki Ujung Jaya. Ki Ujung Jaya. Ya, Mohon ini- maaf nih Pak. Ki Ujung Jaya ini siapa ya kan? Iya. Baru dengar masalah ini. Iya. Ki Ujung Jaya. Orang mana gitu? Boleh jelaskan Apa Pak? ada kaitannya Iya, dengan ada kaitan Desa dengan Ujung Ori Ujung ini? Ori. Bangga Pak, jelaskan. Ada banget nih pertanyaan nih. Iya, iya. Sebenarnya ini tidak semua orang tahu. Oh, Ujung Jaya. ini. Orangnya kecil ya seperti saya seperti ini. Oh iya. Akhirnya
Ilah teh di cawang loro. Lidah teh kayak gitu Pak. Kayak ulah gitu ya Pak. Dan dia sukanya itu kalau mampu itu teknik semacam gamelan gede, hotel wayang. Pas kita guyonannya Gus, sunari wayang mesin kaset laka. Iya. Salah. Ya. Nah dalam acara itu ketika kita pengen ngobrol bagus. Oke, enaknya ngobrol di. Oh, ketika Bapak ngobrol sama Ki Ujung Jaya tuh. Artinya ditunjukkan dengan bangga Gunung Gedang kan. Iya. Karena di Kono kata Anaknya Gunung Gedang. Sun. Tempur. Hanya satu pipa keluar air. Yang di antara itu Pak, di antara titik-titik. Di antara itu. yang titik-titik itu hanya satu titik sing ngambun godongnya kan. Pas gitu cus hanya satu pipa Yang keluar air. sampai sekarang airnya itu Masih ya, ada? ya masih sih. Ya, kan Doni saya juga udah merasakan Iya. di muka tadi. Oh, tak, yuk kalau boleh Di sini. Ya, sangat begitu ajaib juga ya di pesisir pantai, pinggir laut. Tahu sendiri air laut itu asinnya bukan Asin. main. Dan di sini ini di warung Cemara Kembar Cemara ini Kembar. airnya sangat begitu adem, Tawar. adem tawar. Enak banget. Yang dinung langsung. Subhanallah. Ya akhirnya banyak pun ada sing jaluk. Banyak kan dulu Pak. Ya semacam-macam. Macam-macam. Ya, bismillah saja buat masyarakat kalau membutuhkan hal itu yang karena Allah lah. Iya, kembalikan aja. Untuk berdoa dan sebagainya, insya Allah. Ya tawasul. Hmm. Tapi Jadi, Pak, intinya gini Kang Doni, Iya, berarti gimana? saya bisa ambil kesimpulan makhluk halus yang ada di sini, alam Dalu di sini di Timori, yang bau rakso di sini intinya itu ya, PGD Ujung Jaya. Ke Ujung Jaya. Jadi ke Ujung Jaya itu saya suka nih. Mungkin ini kan genannya bocah dan sebagainya. Khususnya di luar Cemara Kembar ini. Untuk hal begitu mah dari kenapa mana nih gedung tua. wah, si lagi pertama kok. Aduh, saya kan belek. Si lagi Kang Doni muntah-muntah. Aku udah. Ngalih karena baik kayaknya mah sampai turun kerumun itu nana kesurupan dan sebagainya. Tolonglah dari kita gitu. Hubungan kita bisa ngasih petani kene sampai yang bisa yang dulu dari kita. Tolong uang-uang sing raga kurang niat kalau bisa tempat di dana baik. Jadi kayak dana ini pendengarannya kita ya. Tangga kah? Semacam mana kayak suruh kanan orang. Memang bener Pak. Non. Pas mau ekspor orang, mau ketika ekspor juga sampai kita beli muntah-muntah dah. Ya emang bener. Nih ngono kan gede banget apa ya? Sampai anak tangga ya di jero gudang. Terus kuntilanak. Iya kuntilanak sering nemen nih. Arane mah daweng kan. Itu Dewi kan? Tuh Dewi. Daweng arane kan. Punya kayak zaman apa Dewa Dewi. Aduh harus daweng. Daweng. Sing udah dimasahi Pak pas kita mau kan ibu pasalnya pas kita nyampe ada suara Iya. sampai penting kembali nggak gue ya bahasanya ya lawan wong keburan ya mungkin orang kan Soalnya waktunya malam. bung ini apa ya bung Ismat Tapi dia mungkin kan gitu. Hari ini mah makhluk-makhluk kan kok baik. Umum ketika jahat. Ketika ya benar. Kemana waktu berbuat sungguh. Ini sebenarnya di situ sangat pantang. Iya. iya mungkin Jadi bakal niat ya kayak kalau jam kone kuntilanak maupun kan mengganggu. orang seneng dia apa ya Tapi kalau tekan di gedung tua dengan Bismillahnya ini datang menikmati alam, ya saya kira nggak ada masalah. Apalagi di warung Cemara Kembar. anak usra ngopi anak bakmi guys ini mangan warung segala lagi mangga mana coba ya Jadi kami merasa terpanggil yang dulu konon datang dari mobil itu angker. Alhamdulillah kami sterilnya. Pak, maafin sebelum jadi tempat wisata kayak gini dulunya tuh apa? Panglau Kepo. Ya, Sungai. jadi Sawah gitu kan. jadi
ya kalau dulunya sungai kan sudah tertutup tertimbun menjadi suatu persawahan dan menjadi semacam bukit karena benih itu dikenal wong benih marane tanah-tanah ampok gitu. Oh tanah sing iya karena gawe ampok kenale sing kene. Ini di tanah-tanah pangun gunane wong amun wedhus segala macam jadi kene. Ning ujung iki ya. Dengan sekian tahun akhirnya kena abrasi, akhirnya dari pemerintah pusat, dari pihak BWS, dengan Prokuator ditambah waktu dan kono ketika disamper bisa beko munggah waktu bega kadang-kadang beko ini mulai jalan jalur kayak orang kalau apa mau kadang-kadang boleh bakaran sakuan ngene ya setan belek aduh kenapa kono nek menjari kita ke jalur kayak apa lapan juga udah sampai ping papat sehingga anu waktu sampai tekan bejung dua mana 3 mati 3 mati Beko masih ada langsung mati pak ya orang. Sekarang ya bodoh-bodoh dikit. Alhamdulillah akhirnya sekarang sudah pasang batu dan itu sudah saya sterilkan. Insya Allah ke depan ya Pantai Ujung Ori ini menurut kami ini satu keunikan karena kita kan dulu ya ada tebing-tebingnya itu apa manirangnya nanti cemare tambah keman iya yang ngono kan dulu di lorotnya jadi cemare kembar sih akhirnya kan malah nambah mana anak-anak Semar kembaran kan ngarep wis loro bisa diarani warung Semar kembar insya Allah kalau untuk di sini di lingkungan di sini yang mungkin berapa ratus meter dari dua kalau steril bakal pengen menjadi dua kita pesen yang bisa nah iya mah nggak pak mungkin ada yang perlu disampaikan jadi bakal mono aja duit lihat sing blesa kita sampah pe bonggang bakal kudu nurut ki sing de wilayah ya bonggang kita harus tanggung jawab jadi mono ora apa-apa tapi dengan niat yang bagus jadi sampai mono akan pengen lihatnya maksiat beli-beli lah tapi mas apa bae lah kadang si tuannya gak pada baik. Orang seneng. Palinganmu kasih ngaran daweng ya, Pak. Seneng pisan nongol. Mending nongole blesak mending gue aduh, Pak. Ngakune Dewi kono. Ngakune Dewi. Aduh kalah aku. Jadi benar nanggone di sini itu dulunya memang tempat belantara. Belantara. Iya. Hingga pada suatu saat itu datanglah sejarah Ki Ujung Jaya itu ya. Iya, sebenarnya di Ujung Jaya itu apa ya? Yang dalam dialog kami itu komponen Ki Tinggil. Komponen jaga ning kene. Suruhannya Ki Tinggil. Ternyata problem siapa Ki Tinggil tuh? Ki Tinggil jare ke Ujung Jaya mau. Ngomongnya ya makanya. Sepo. Yang balik ke mau ke kadang nambah kasih kene itu. Itu jalan ke ngebon walu kuning. Aduh. Walu kuning. Walu kuning. Anak maning walu kuning itu apa? Istilahnya walu kuning guys. Itu nanti diartikan mungkin ada yang lebih mengerti, tapi jelasnya selama kita komunikasi dengan Ujung Jaya itu baik-baik saja. Iya baik-baik. Penting di sini toli dan hari ngomong aja cuar-cuar. Sesumbar sing beli-beli kan. Aja ngomong 4 bulanan sama ya Pak ya. Iya, hanya itu saja di sini. Ya syukur-syukur bahkan ini ya numpang sholat tapi lebih bagus Pak. Iya. Lebih dijalukan terus sembahyang ya Allah monggo di Jordan ya langsung deh. Aduh, sing ngurung kawin mark nenek. Berarti guys, dulunya itu ternyata bisa disebutkan Ujung Ori tadinya itu sungai ya. Nah soal masalah pantai kepu itu iya, sebenarnya untuk tanduran pohon kepu. Aren blok dari desa Patrolor blok kepu ini kayaknya bangun pakai kepu kan kuburan nggak pasti ada kepu wiwitan kepu oh wiwitan kepu maka dikenalnya blok kepu nah anak wiwitan kepu niko lautnya laut kepu karena masih sang paut sih mana parah oke jadi pantai Ujung Ori kepu kenalnya kayak ngomong berarti Pak punten berarti selama kian alhamdulillah sudah steril apa ya? Ya. Steril. Berarti yang setan sing padang ganggu atau sing sering nawal itu apa ya? Menunjukkan sing wong tertentu ya Pak? Ya. Maksudnya sing dia wong merasa tidak terima. Iya tidak terima karena berbuat maksiat ya Bu ya, sing niat jahat ya segala macam lah. Mungkin nol kan ngono ya. Tugas berarti hati-hati ujung Ori ya Pak ya? Kudu ning gedung kana bae.
dengan dibayar kepada baik. Iya. Orang terima ya Pak ya. Iya. Wong sapa wong lho, genaya kita juga mau maksiat ira ya sapa. Karena saya kan kayak Hai Andoni, kembali Iya. lagi ke sejarah Ujung Ori. Napak tilas bebuyutan yang ada di sini sudah berpindah 3 kali, Pak. 3 kali. Itu yang pertama itu jaraknya berapa meter, Pak? Berapa? Jauh. Ada 1 kilo. Oh, lebih Bang. Lebih dari 1 kilo. sebelum abrasi nih. Yes. Berarti abrasi ini, saudara, Sudah semakin dekat. Iya, sudah 1 kilo ke sini lebih. Di belakang kita ini ombak. Ombak laut. Ombak Mungkin laut. penggemar kapul mau ada paham lah. Sing menek ya. Iya. Jadi itu di bibit petilasan yang sekarang ada ini kan ada 2 tuh. Iya, ada 2 masalahnya. Yang satu jadi Ujung Ori, yang satu dulu itu kan dari Google, kan muara Google daripada ini ya udah jadi masalah, jadi anak loro sebelah pulau Sebelah ujung Ori tuh. iya seperti itu. Berarti sih mau kana loro pertama nih sebelah wetan mah. Kon di ujung Ori ya Pak ya. Petilasan pas anu nih Google-nya, ya kita sekalian. Daripada kana derusi. Jadi pindah mana ya Pak ya? Aduh. Maka kami manajemen silakan, kalau nggak salah dulunya kan komitnya kan kalau langsung sekarang sudah diganti masing-masing nom. Wih wong nomor kieu mah di anak nih kan terus ya kieu Pak ya. Ya pengen mah komisi ini nggak celaka, tiba-tiba anaknya generasi ini gini anaknya. Jadi sudah ke generasi. Pak, kita penasaran nih Pak Karo. Ah, bro. Kita nih. Ini. Mangga. Boleh mana? Bu, papanya dipinjam dikit lah ya. Eh. Oli gitu ya. Kita pengen deleng masalah kamu ya. Iya. Penasaran apa sih bokat wong pada pengen deleng karo ujung Ori. Urwe banget tapi jerone mah apa sih? Mungkin penasaran. Mana ya Pak ya? Mana. Ayo, diskusikan nih. Di Kalong Opes ya. Mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ningnya ya Pak ya. Tuh. ini di depan gerbang Buyut ujung Ori. Ori. Sing mau gitu nong li. Tas pun disikan. Semangat. Oh, mangan bae gitu. Kita masih bersama dengan Pak Sodik di sini sebagai narasumber. Bisa Pak nanti kita masuk ke dalam ya. Iya. Boleh Pak mancing nggak? Ayo guys mancing nggak? Kita aman terus. Ayo Pak mangga mangat mau nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang salaman dikit lah kita. Guys lagi ramai nih. Iya. Kita bisa nanya. Kang kita dari Kalong Official Kang. Pengen meliput sing oh ini Pak mancing nggak? Oh ada tamu. Alhamdulillah pemirsa, sekarang saya dengan Doni sudah berada di dalam, tadi di gerbang, sekarang udah ada di dalam ya, di sini ya, Iya. di Kebuyutan Ujung Ori. Alhamdulillah udah masuk kita di sini, udah diizinkan, dan alhamdulillah sekali, kebetulan sekali malam hari ini saya datang ke sini secara rutin Iya. malam Jumat Kliwon, sembari Kliwonan. Kelibunan lagi yang Di Ujung Ori. gitu. Kalau kita pengen mancing, saksikan terus di Kalong Official. Official. Alhamdulillah Alamin, Kang Doni. Setelah kita tadi wawancara bincang-bincang dengan Pak Sodik, Iya. Minangka sesepuh di Ujung Ori ini, setelah tadi sana diterangkan adanya petilasan yang katanya sudah berpindah 3 kali 3 kali. kena abrasi ini, Abrasi. ombak. Dan memang itu sangat menakjubkannya, itu lebih dari 1 kilo Mas. Semua udah mana akan. Sampai pindah ke sini, dan kebetulan malam hari ini kita langsung ke tempat Ibu Yud Ujung Ori, dan langsung bisa bertemu dengan Iya. Minangka juru kuncinya. Kenalan dulu Kang. Kenalan. Kang Pangapura. Aduh ya Allah. Kemudian yang Dengan Kakang siapa nih? Kang Didi. Kang Dedi. Kang Didi ini generasi keberapa? Aduh, generasi berapa ya? Udah lama mungkin ya. Saya mah generasi baru sih ya. Baru, iya. Mungkin udah berapa kali kunci.
yang tahunya saya yang memasrahkan kunci sama saya itu buat saya yang udah sepuh, ya saya terima. Nah, yang penting ada izin dari sepuh. Ya. Kang, kita mulai nanya nih, ini petilasan siapa nih Kang? Yang kita Ya, alhamdulillah setahu saya ini petilasan di Ujung Uri yang utama yang duduk di sini ya mungkin Buyut Sewan. Yang namanya Buyut Sewan Itu dari keturunan mana kan? Kerajaan mana? Kalau boleh tahu. kalau menurut kata orang dulu ya ceritanya itu keturunan dari Abelen. Berarti satu masa dengan Wilalodra kan? Ya itu mungkin saya kurang tahu. Yang setahu saya yang yuyut saya bisa ada petilasan di sini itu ya mungkin punya sejarah di sini ya itu dari turun dari Babel. Ya soalnya kemarin-kemarin juga kami ekspor sejarah yang ada di Sumur Adem. Di Sumur Adem juga kebuyutannya itu sama berasal dari Bagelen. Apakah masih saudara atau bagaimana? Ya mungkin ya, Tahu. kalau menurut orang tua saya dulu itu apa anak cucu Bagelen mungkin dari sana menyebar dengan tujuan ya kalau zaman sekarang lah tujuan apa ya menyiarkan lah mungkin ya syariat kebenaran dengan caranya sendiri Ya, siar agama Islam ya kan ya? mungkin dengan sekarang mungkin dengan agama Islam mungkin zaman dulu kan caranya beda kali ya gitu. Berarti kalau kita buka buku sejarah yang lama, orang-orang Bagelen itu selepas dari peperangan Sunda Kelapa, apakah beliau juga ikut peperangan tersebut kan? Ya kemungkinan sebab ya turun-turun dari Eyang Hiut kan kalau apa lakon cerita Bagelen itu kan orang-orang peperangan tuh orang depan. Iya, Jadi baris depan. di baris depan Itu orang kata Bagelen. orang tua dulu saya kita Iya, makanya wajar seluruh mungkin waktu kerajaan di masa itu pada tahu. iya, kalau tidak salah peperangan Sunda Kelapa itu terdiri dari 3 kerajaan Islam ya Kang ya, dari kerajaan Demak, Cirebon dan Banten. Gitu. Memang dari pasukan Demak itu tentara yang paling depan gitu. Bagelen ya. Iya, terutama ya dari Bagelen kan masuknya kerajaan Demak. Cegernya dia. Iya mungkin Iya. ya sekarang. Ya Jeger ataupun jagoan itu karena ada kekuatan persatuan. Cuma kan mungkin ya kalau peraturan mah ada back ada Iya. nah, kalau nggak ada persatuan kan nggak Sayap. mungkin ada kekuatan. Gitu kan. Mempunyai apa tuh ya kemampuan sendiri di bidang-bidangnya, tapi terutama kekuatan yang paling utama adalah kesatuan. Iya, karena Itu ya. apa ya ibarat biting lah dia kan tugel lah. Kalau barang-barang kan kuat kok. Itulah. Bersatu itu teguh ya. Kita kembali lagi ke Bukit Ujung Ori. Kang Didi, Ujung Ori, Bukit Ujung Ori ini yang pengunjungnya setiap malam Jumat Kliwon atau hari-hari apa aja pengunjungnya? Ya, kalau untuk saya baru-baru ini duduk di sini, saya nggak ngasih apa ya waktu tertentu lah. Iya, Kapan saja silakan ya kan. silakan. Kalau saya lagi ada lagi nganggur, ya tinggal ngebel. Iya, mangga. Ada warung dekatnya. Iya. Mungkin kalau saya lagi kerja, paling nunggu habis maghrib, habis isya, itu aja.
Mangga kalau saya berbawa pengen meru tak mawon enak ya laut kepuh tempatnya Kang. Iya, kita Kibuyutan Ujung Ori ya. Mangga. Kita Ngomong-ngomong. mengenang sejarah beliau, perjuangan beliau. Dan memang tidak bisa dipungkiri di sini tempatnya enak guys. Enak adem pinggir Enak, laut. tempatnya adem. Meskipun pinggir laut, tapi airnya Airnya itu tawar. Tawar. sekali dan juga rasanya manis. Iya, enak. Itu ada apa ini? ya? Cerita ya. Iya, iya. Kang, kita bisa ngobrol. Kita boleh masuk Kang? Silakan saja. Ya, mangga Kang kita masih pengen mungkin permisalan pada meru ya. Apa sih di dalamnya? Apa Oleh Kang. sih yang di dalam? Nah, kalau di dalamnya ya cuma ya biasa tempat-tempat nih kayak gini. Iya, kita cuma ingin tahu saja. Ya silakan saja. Oke guys, ayo guys kita pengen mancing nih. Ayo Kang, ayo Kang. Didi dengar. Udah dia sampai tangi ya dek. Ya orang apa-apa. Rasa Ayo pemirsa, kita coba masuk ke dalam di buyut ori ini. Silakan. Silakan. Permisi, teteh. Mancing. Ini dalamnya. Keluar dulu. Iya. Masih dalam. Alhamdulillah segini juga udah bersyukur. Iya, alhamdulillah. Jadi pemirsa, kami sudah berada di dalam ruangan mau lihat tapakan, settingan. tapakan buyut petilasan buyut ori di sini. Dan mudah-mudahan nanti kita dibimbing oleh Pak Didi bisa melihat ke dalam supaya pemirsa semuanya, terutama sekali masyarakat Indramayu bisa mengetahui bahwa di Desa Kepuh Ujung Ori ini ada petilasan yang benar-benar harus dijaga pelestariannya. Iya. Begitu. Bukan begitu Mas Didi? Benar. Ini jelas Kang ya. Maka Assalamualaikum. Ayo guys, masuk guys. Ayo Kang, mangga Kang. ya buat yang padang ini banyak kentong mangga. Alhamdulillah. Itu. Sudah masuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa. Sekarang kami sudah berada di dalam ruangan utama buyut Ujung Ori. Alhamdulillah ditemani dengan Mas Didi minangka yang megang atau juru kunci di sini. Ya ulama artinya sampai tekang panggonane buyut ya sing mengkene ya di ampura kanane kayak kene. Mung kita artinya sampai ngawruhi anane ning jero buyut artinya kita aja sampai salah pemikiran. Mulanya kadang-kadang sing pada kurang paham, sing kurang anu pada asal ngomong musyrik. Iya. Aja sampai. Sampai. Sebab sing aran musyrik itu apa sih? Sejatinya kan beli baru KBG. Kayak kita, kayak apa? Aja di sangka kita nyembah sing beli gara-gara beli. Kita arep pemain baru ning sampean-sampean kita KB. Kita ngaturaken sesaji ataupun suguhan jare wong kanene. Iku kita upaya wujude kita sembah bakti karo ruhun sesepuh buyut kita. Pada lawan kita bisa ngaji ning sajen iku pada baik ngaji karo ning awake kita pada baik ning Quran gak anak sing paham mah ora semata-mata kita artinya kita ngambil contoh sing paling gampangnya baik kita nyimbulakan aneh bubur abang bubur putih kayak kuniku kita nyimbulakan paling gampang sifat wong tua loro anane wong tua loro kita nyimbulakan ning kono. Yes. Ya. Alhamdulillah ternyata sangat sejarah Ujung Ori itu sudah terjawab semua ya. Dan makna-makna yang ada di sini juga tadi sudah dijelaskan oleh Kang Didi. Dan intinya sih Ujung Ori itu sejarahnya tadi Ujung Ori, ujungnya itu di sini, orinya itu bambu yang istilah simbol. Ujungnya dari mana? Ternyata Ujung Ori itu tadinya itu apa? Sumber air yang dari mana? Dari Tangkuban Perahu. Subhanallah lagi sampai ke sini. Kang,
oli ini banyu ini enggak? Mangga. Iya, banyu guys ning kentong. Iya, konten oli barokah wong tua, dongai wong tua ya. Ya simbol maning lah, Simbol gentong, maning, Pak. simbol Gentong simbol maning. Nang apa aja lawangnya cilik mancing bisa amba. Ya kita kudu sifat kayak yang kono. Kudu lega, Iya. Sedang sabar. cilik ya. Isi akeh wong sabar mah. Insya Allah berkah. Amin. Ya, Guys, mangga. intinya di situ. Jadi tadi kita sudah ngobrol, sudah bincang-bincang Iya, ya, sudah betul. banyak deh. Khususnya untuk masyarakat Kepuh patrol guys, suruh kabel sejarah ya, alhamdulillah. Intinya sih itu guys. Intinya pesan dari Kang Didi satu, al adabu fauqal ilmi. Adab atau akhlak lebih mulia daripada ilmu. Untuk siapa? Untuk kedua orang tua, kembali lagi untuk kita yang ya. Oke, mendibat tujuan apa baik izin orang tua. Itu guys. Oke kan? Oke, siap Sudah Antoni. kayak gitu ya kan? Iya. Oke pemirsa, kayaknya bincang-bincang malam hari ini disudahi. Iya. Sampai di sini dulu. Sudah puas rasanya, sudah menguak berbagai macam yang mistos di sini. Hingga pada akhirnya kita ketemu dengan kuncen dari Buit Ujung Ori. Dan alhamdulillah sudah terobatilah Terobati. penasaran Rasa saya. penasaran. Kang Heru. Dan untuk selanjutnya kita doakan sesepuh yang ada di ujung ori Betul, supaya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala Amin. dan ditambahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau ya. Ya. Oke, sekiranya segitu aja dulu. Kita tutup saja dulu ya. Ya, kita Oke, tutup aja dulu. tutup. Khususnya masyarakat jangan lupa kabel lah Iya. untuk like, komen, Komen, subscribe. subscribe. Saya dari Doe, Saya Bang Ono dan Kang Herul, Kang Herul, ditemani dengan Kang Kang Didi. Didi mengucapkan Terima kasih. terima kasih atas perhatian. Mohon maaf Mohon lahir maaf batin. lahir batin. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalom. kalom.